Oke, selanjutnya kita akan menguji normalitas dengan metode Lilliefors. Rumus Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Nah, ini yang tadi ya, sudah. Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil, yaitu yang kurang dari 30 ya datanya. Kalau tadi kan yang chi-square itu jumlah datanya 32, nah itu lebih dari 30. Jadi chi-square itu untuk yang lebih dari 30 datanya. Sedangkan yang Lilliefors ini untuk yang kurang dari 30. Nah, ini contoh soalnya ya. Bisa kalian copy datanya. Ini yang ada di modul ya. Datanya ke Excel. Nah, di sini sudah Ibu masukkan ya. Sini menjadi XI, nilai XI. Jangan lupa untuk diurutkan yang besar dan yang kecil supaya lebih mudah. Selanjutnya di sini tadi kan sudah ya urutkan itu dengan cara di blok. Kemudian pilih sort and filter, kemudian sort smallest to largest ya. Nah, setelah diurutkan, kalian buat Z-score atau Z-hitung atau ZI ya. Rumusnya sama seperti yang chi-square tadi, nilai Z-hitung yaitu sama dengan standarisasi buka kurung, nilai X-nya ya, diklik. Ini nilai X-nya diklik, kemudian nilai min atau rata-rata. Jadi kalian rata-rata dulu nih yang skor XI-nya, kemudian standar deviasinya juga diklik. Tuh ya. Oke, kemudian enter. Oh iya, ini untuk min. Tadi kan kalau min yang tadi itu untuk data kelompok ya. Kalau data tunggal seperti ini yang tidak ada kelas intervalnya, itu kalian cukup ketik sama dengan average. Kemudian buka kurung, nah ini di blok datanya semuanya, kemudian di enter. Selanjutnya standar deviasi untuk data tunggal itu kalian hanya tulis rumus sama dengan STDEF ya, STDEF, buka kurung, nah di blok lagi data keseluruhannya, kemudian di enter. Ini rata-ratanya adalah 50,33 dan standar deviasinya adalah 16,55 ya, boleh dijelaskan. Nah, jika Z-score ini sudah, jangan lupa nih dikasih dolar-dolar ya, Ibu bilang, biar tidak bergeser. Nah, kalian tarik ke bawah sampai data ke-12. Selanjutnya Z-tabel. Seperti biasa Z-tabel itu dengan cara manual ya. Jadi kalian cari nilai 1,65 nih. Z-tabelnya di modul ya. Bentar. 1,65. Nah, 5, 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. Jadi 0,4505 ya, depannya ada nolnya. Nah, masukin ke kolom Z tabel. Nah, semuanya sama nih, manual semuanya. Lihat di Z tabel semuanya. Nah, selanjutnya kolom berikutnya kalian buat adalah FZI. Nah, caranya yaitu di sini apabila tandanya negatif ya Z-score-nya, berarti 0,5 dikurang Z tabel ya. Nah, ini ya 0,5 dikurang Z tabel karena dia negatif. Niat negatifnya di sini ya, negatif positifnya di sini, tapi yang dikurang dari sini. Nah, kalau misalnya tandanya positif nih kayak yang 0,402 ya, itu ditambah ya. Nah, ditambah. Jadi 0,5 ditambah 0,1554. Itu ya. Ya. Kemudian
bikin kolom lagi SZI, yaitu dengan cara membagi urutan data dengan jumlah keseluruhan data nih. Ya, jadi ini nah, ini kan urutan data ke satu nih. Klik 1 dibagi jumlah data keseluruhan adalah 12. Nah, bentar. Tarik ke bawah ya, tarik ke bawah. Tuh. Nah, ini namanya SZI. Jadi urutan data dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya adalah FZI dikurang SZI. Yaitu untuk melihat selisih antara FZI dengan SZI ya. Jadi selisih itu caranya adalah menghitung angka yang paling besar dikurang dengan angka yang paling kecil. Nah, ini kan paling besarnya 0,08 ya kan. Nah, kemudian yang kecilnya adalah 0,0495. Jadi dikurang 0,08 dikurang 0,0495. Itu ya. Jadi lihat mana yang besar dikurang yang kecil. Nah, jadi di sini tidak ada nilai minus ya di FZI dikurang SZI. Walaupun tulisannya FZI kurang SZI, tapi kalau misalnya SZI-nya lebih besar, berarti SZI dikurang FZI gitu ya. Nah, kalau sudah, nah di antara nilai FZI dengan SZI ini kurangnya ya, FZI dikurang SZI, itu yang paling besar yang mana gitu kan. Setelah dilihat ternyata yang paling besar itu adalah 0,117. Nah, ini yang akan dijadikan nilai L hitung. L adalah Lilly force ya, Lilly force hitung itu 0,117. Jadi sini yang paling besarnya. Kemudian kita merujuk pada L tabel atau Lilly force tabel. Nah, ada di modul ya. Kali dulu. Nah, ini ya. L tabel di bawahnya ya, di sini ya. Nilai kritis L untuk uji Lilly force. Nah, ini N, berarti jumlah data ya, 12. Kalau tadi pakainya DF, kalau ini N. 12, kemudian tarafnya kita 0,05 yang paling standar, itu didapatkan nilai 0,242. Nah, di sini kalian taruh data berdistribusi normal karena L hitung lebih kecil dari L tabel. Jadi harus lebih kecil ya daripada L tabelnya. Ini berdistribusi normal. Oke, untuk yang Lilly force ini sampai di sini ya hitungannya. Selanjutnya kita akan menggunakan SPSS dan eViews. Oke, terima kasih.